Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau menilai kecerdasan seseorang itu jangan sampai salah. Apakah orang cerdas itu orang yang mendapatkan nilai matematika 9? Apakah orang yang cerdas itu memiliki IPK di atas 3? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu batasan yang sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, serta segenap mustami dimanapun berada yang menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai di hadis ke-7, masih di dalam bab muraqabah atau bab yang menuntun kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar keterpantauan kesadaran akan terpantauan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimbulkan satu upaya atau satu kemauan kuat untuk bagaimana kita berupaya menjalankan secara serius apa yang menjadi perintah-perintah Allah, baik dalam hal hati secara bil qalbi, bil lisan, dan secara amaliyah lisan, dan bil jawarih dengan anggota badan. Kita lipatkan ketaatan kita kepada Allah dengan segenap dimensi hati, dimensi ucapan, maupun dimensi perbuatan. Demikian pula muraqabah mengantarkan atau mengkondisikan kita untuk senantiasa berada dalam kesadaran untuk berupaya meninggalkan segala yang Allah larang, baik larangan itu menyangkut dimensi hati, dimensi ucapan maupun perbuatan. Nah, ketiga-tiganya inilah yang diawasi secara melekat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun perlu memberikan respon atau menyikapi pengawasan Allah itu dengan sesungguh-sungguhnya, bagaimana agar Allah tidak kecewa terhadap kita, agar Allah senantiasa berkenan atas apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat. Yang perkenan Allah itu akan menimbulkan keridhaan Allah, dan keridhaan Allah akan melahirkan pertolongan atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan atas bimbingan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita senantiasa berada dalam kesadaran muraqabah itu. Sholawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan sikap kita mengikuti apa-apa yang beliau tuntunkan dari pensyariatan Allah ini, pensyariatan Islam ini, dan bagaimana tuntunan beliau memperingatkan kita, menunjukkan kita terhadap segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam siksa atau dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita senantiasa bersolawat atas Nabi demi agar kita
melekat di dalam status sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak berhak atas syafaat beliau di hari kiamat, sehingga kita selamat sampai ke surga. Amin Allahumma amin. Kemarin kita sudah bahas di hadis yang ke-65 sampai 2 kali pertemuan tentang 3 orang yang mendapatkan ujian, baik ujian berupa penderitaan dan ujian berupa kesenangan. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus adalah orang-orang yang secara spiritual adalah orang-orang yang ajis, orang-orang yang kurang ilmu, orang-orang yang kurang paham, atau dalam bahasa sarkasmenya itu orang-orang bodoh. Sehingga sudah nyata-nyata diberi pertolongan oleh Allah, dia tidak mengakui itu pertolongan dari Allah. Disembuhkan dari penyakit, kemudian diberi kekayaan, tetapi dia lupa dari mana asalnya, lupa bagaimana kondisi semula. Dan satu orang yang kayis, satu orang yang cerdas, dia orang yang menderita kebutaan, disembuhkan oleh Allah melalui perantara malaikat, kemudian diberi kekayaan, dan dia bisa menyikapi nikmat Allah berupa kesenangan itu dengan benar. Maka di situ akan terkelompok ada orang yang merugi karena kebodohan dia, dan orang yang beruntung karena kecerdasan atau keilmuan dia. Hadis ke-66 terkait erat dengan itu, bahwasanya Nabi SAW dikisahkan oleh An Abi Ya'la Saddad bin Aus, ini seorang sahabat radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau dawuh, ini yang kita sebut barusan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang al-kayyis, orang yang cerdas, adalah orang yang dana nafsahu, orang yang senantiasa menghitung-hitung jiwanya, menghitung-hitung dirinya. Menghitung dalam arti mengoreksi diri, muhasabah. Aku usia segini sudah dosa apa saja, sudah melakukan peribadatan apa saja, sudah berusaha menebus dosanya bagaimana, begitu. Ya, dihitung. Mati itu juga kapan? Apakah saya sudah cukup bekal, begitu? Itu orang yang cerdas, orang yang kayis. Ya, cirinya adalah satu, mandana nafsahu. Dia yang senantiasa mengukur diri, menghitung diri, menghisap diri atau menghitung diri. Introspeksi. Intro ke dalam, speksi itu melihat. Nah, itu nggih, introspeksi nggih. Itu bukan introspeksi, ya, introspeksi. Itu satu cirinya orang yang senantiasa menghitung dirinya, Bu. Benih orang lain saya etong malolo. Nah, ini kebalikannya ini. Nah, nanti akan kita ketemu dengan bab itu. Ya, orang yang senantiasa mandana nafsahu, orang yang senantiasa menghitung keberadaan dirinya. Kemudian yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa beramal atau melakukan suatu perbuatan-perbuatan, ya, lima ba'dal maut, untuk kepentingan setelah mati. Setelah mati itu di mana ya? Ya, kehidupan setelah mati, dari mulai alam barzah sampai kelak ke akhirat. Jadi orang yang cerdas, orientasi hidupnya itu yang dilakukan, yang dipikirkan, yang diucapkan itu berorientasi adalah keuntungan akhirat, terutama itu keuntungan akhirat. Jadi dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amila lima ba'dal maut. Ini orang yang cerdas.
Kemudian sebaliknya, Nabi memberikan satu definisi. Ini tadi definisi, makna, definisi. Bahwasanya orang yang sebaliknya, yakni wal ajiz, ajiz, bukan aziz. Kalau aziz pakai zat, pakai zai, itu maha perkasa, perkasa, al aziz. Ini al ajiz, ain jim za. Ini adalah orang yang kurang ilmu, orang yang bodoh, begitu. Orang yang kebalikannya, orang yang cerdas tadi adalah bahwasanya wal ajizu man atba'a nafsahu. Barang siapa, yaitu orang yang, siapa saja orang yang atba'a nafsahu, memperturutkan atau mengikuti kemauan nafsu. Ini adalah kebalikan orang yang cerdas. Orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, ya. Atba'an nafsahu hawaha, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu. Nafsu dari hawa atau hawa atau syahwat dari nafsu itu. Yang kedua, watamatta 'ala Allah, watamanna 'ala Allah. Watamanna 'ala Allah itu senantiasa berangan-angan atas kemurahan Allah, atas kemaha pengasihnya Allah. Ini ya Pak. Jadi yang dalam benaknya itu hanya yang dihadirkan hanya Allah kan maha pemurah. Meskipun saya nyuri, kalau bertobat pasti Allah ampuni. Meskipun saya dosa sampai mati, azab Allah itu, rahmat Allah itu lebih besar dari kemarahan Allah. Jadi prinsip-prinsip seperti itu. Bukankah Allah sesuai ana indadzoni abdibi? Ada seperti itu Pak, di dalil-dalilin seperti itu. Bukankah Allah itu apa kata prasangka hambanya? Meskipun saya berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat yang subuhat, tapi kalau saya memprasangkai baik kepada Allah, maka pastilah Allah akan baik kepadaku. Wah, ini jangan sampai salah alamat. Ada yang namanya nanti akan kita ke sana. Ada yang namanya khauf, takut. Ada yang namanya roja. Roja itu harap. Nah, jadi antara takut dan harap ini jangan sampai salah tempat. Dua-duanya harus seimbang, sebagaimana keseimbangan dua sayap seekor burung. Nah, nanti akan ke sana Pak. Nah, kita akan kaji satu demi satu apa yang Nabi sabdakan itu. Setiap kata yang Nabi lontarkan itu bukan tidak bermakna. Karena Nabi apa? Dulu di antara keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain adalah apa dulu? Memiliki kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk berkata singkat tetapi memiliki makna yang dalam, makna yang luas, jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Ini ya, jadi setiap kata yang diucapkan oleh Nabi ini tentu memiliki pembelajaran atau memiliki faedah yang sedemikian luas yang bisa kita gali sebanyak-banyaknya sebenarnya. Jadi kita akan ambil poin-poin saja, sebatas kita akan lebih memahami apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ini. Ini rawahul Tirmidzi, waqala haditsu, ya, rawahul Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan waqala haditsu hasan. Nah, kalau Tirmidzi yang dimaksud dengan makna dari dana, ya, dengan dana al ulama wa ghairuhu minal ulama, ini para ulama mengatakan bahwasanya makna dari makna dana nafsahu adalah hasabaha, adalah menghitung atau bermuhasabah. Ini kelengkapan yang ditulis, yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi.
Nah, satu persatu akan kita urai sabda Nabi ini bahwa al-kayis, orang yang cerdas. Di sini Nabi memberikan semacam batasan kepada kita, Pak. Memberikan tuntunan kepada kita, wahai umatku, seolah-olah seperti itu. Kalau menilai sesuatu, ya, kalau menilai kecerdasan seseorang, itu jangan sampai salah. Apakah orang cerdas itu orang yang mendapatkan nilai matematika 9? Apakah orang yang cerdas itu memiliki IPK di atas 3 kalau dia kuliah? Ternyata Rasul SAW memberikan satu batasan yang sangat jelas. Yang dimaksud cerdas yang sejati, ya kalau yang matematika dapat 9, terus dia lulus cum laude misalkan, lulus cepat dengan prestasi nilai yang di atas rata-rata semua, ini kecerdasan bukan itu ternyata yang dimaksud cerdas oleh Nabi SAW. Yang dimaksud cerdas oleh Nabi SAW adalah siapa? Ya, mandana nafsahu, orang yang senantiasa, orang yang mampu, orang yang bisa senantiasa berintrospeksi. Umar bin Khattab menyatakan bahwa hasibu anfusakum qabla tuhasibu. Hitunglah atau nilailah dirimu, timbanglah dirimu, seberapa kualitasmu sebelum kau kelak dihitung, sebelum engkau kelak akan diaudit, itu diaudit.